قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Al-Malik, di mana Allah itu yang mau memberi rezeki pada kita sekalian, yang mengatur jagat raya, yang mencipta kita, dan Allah yang menguasai itu semuanya. Dan kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kesehatan yang ada senantiasa kita dimudahkan untuk memanfaatkannya dalam ketaatan, dan mungkin pula kita senantiasa memanfaatkannya juga untuk menjauhi berbagai macam maksiat. Dan mudah-mudahan waktu kita senantiasa penuh berkah, diisi dengan kebaikan-kebaikan. Baik, kesempatan malam hari ini karena mau menjelang Ramadan, beberapa pekan lagi kita akan membahas edisi spesial Ramadan. Kita akan membahas edisi spesial Ramadan. Untuk kali ini nantinya kita akan bahas tafsir ayat puasa. Kita akan lihat pembahasan dari ayat 183. Mohon yang dekat kabel-kabel tidak utak-atik kabelnya biar lancar acara sampai selesai, nggak nyenggol-nyenggol. Anteng pokoknya yang dekat kabel-kabel ini bapak-bapak. Kalau nggak anteng mendingan minggir aja jauh. Mohon paham pak? Ya. Kalau suara saya putus ini berarti ada yang injak kabel di situ. Kalau lampunya putus berarti ada yang goyang-goyang di situ juga. Ya. Nanti tak ingatkan lagi. Baik. Tafsir ayat puasa nanti kita pelajari saking surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186 dan 187. 5 ayat. Dari ayat 183 sampai 187. Nah, sekarang ayat yang kita kaji surat Al-Baqarah ayat 183. Judulnya sebenarnya di sini adalah puasa bagi orang-orang sebelum kita, yaitu puasa sebelum umat Islam, umatnya Nabi SAW itu diperintahkan puasa. Dan di sini yang kita bahas adalah yang kedua, puasa tujuannya untuk mencapai takwa. Nanti silahkan untuk para hadirin, bapak ibu-ibu, siapkan pertanyaan. Saya beritahu di awal-awal, dan nantinya bisa juga kirim ke WA atau SMS 0812 281 85131. Ada HP-nya di situ, Pak Parji? Siap? Nggih. 0812 281 85131. Ya, nanti itu nomor khusus untuk tanya jawab di radio. Bisa nanti tujukan pertanyaan juga di situ untuk
dijawab untuk kesempatan malam hari ini. Dan juga ada yang mendengar langsung saking Facebook, lalu juga lewat radio Darussolihin 107,8 FM. Bapak-bapak, ibu-ibu juga misalnya nggak bisa hadir, bisa nyetel langsung di 107,8 FM. Ini sudah sampai Wonosari, di Selang juga sudah dapat, Karangtengah juga sudah, ya. Yang belum itu sampai Jogja. Ya, mudah-mudahan suatu waktu nanti. Namun di luar negeri sudah, ya, karena bisa pakai aplikasi di HP Android, bukan Nokia lawas, Android. Ya, pon, monggo. Mas Edi untuk baca Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Taib, surat Al-Baqarah ayat pinten? 183. Ini yang biasanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dengar ketika masuki bulan Ramadan. Kadang ada bapak-bapak yang kultum bawakan ayat ini. Yo, kadang ya kultumnya ya bukan sekedar kultum. Kultum artinya apa? Apa tenan 7 menit? Sejam. Ya, sampai jamaah wis ngantuk berat. Disuruh sholat tarawih juga berat. Kira-kira mana yang penting? Tarawih apa kultum? Nah, berarti boleh nggak kultumnya dihapus? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh saja. Bukan suatu keharusan. Mau ngisi ceramah bisa sebelum buka. Mau ngisi ceramah juga bisa bar subuh. Ya, sebelum tarawih malah ini waktu mepet sebenarnya, karena orang-orang lebih pentingkan melakukan sholat malam dibandingkan dengan dengar ceramah. Mungkin waktunya kadang nggak pas dikarenakan terlalu lama sekali. Ada yang 70 menit, ada bisa jadi terlalu, ada yang 1/4 jam, ada yang setengah jam. Bapak biasanya berapa sih? Para kultumer nih berapa menit, Pak? Allah, 10 menit orang mungkin 10 menit. Mau hadis wae 5 menit. Iya toh? Iya, belum lagi tambah keterangan. Maka itu bukan keharusan, Ji. Adanya kultum saat tarwih itu bukan keharusan. Yang jelas yang kita dituntut saat malam hari itu lakukan sholat tarwih. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan? Apa yang dimaksud qiyam Ramadan? Sholat tarwih atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni. Ini keutamaan, kata Imam Nawawi, bagi orang-orang yang melakukan qiyam Ramadan. Hadis ini membicarakan tentang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yang dimaksud adalah sholat tarwih. Jadi yang lebih penting di sini adalah sholat tarwihnya dibandingkan dengan kultum. Nah, kembali ke ayat tadi, ini ayat yang mewajibkan kita itu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikum, diwajibkan bagi kalian. Kutiba alaikumus siyam,
diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Nanti ada istilah siam. Ada istilah kita itu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan. Berarti sebelum kita juga ada yang diwajibkan. Diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti tujuan dari puasa apa? Tujuan dari puasa apa? Takwa. Untuk mewujudkan ketakwaan. Ya, untuk mewujudkan ketakwaan. Nah, sekarang kita lihat hukum dan pengertian puasa terlebih dahulu. Monggo dibaca. Kutiba alaikum dalam ayat di atas menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan. Nah, kutiba alaikum. Dalam pembahasan para ulama ketika membahas usul fikih untuk memahami dalil-dalil syariat, ada di situ pembahasan apa saja jadi dalil sesuatu hal itu dikatakan wajib. Di antara dalil yang menyatakan itu wajib yaitu kalau ada kalimat yang di situ disebutkan kutiba alaikum. Kutiba alaikum itu artinya diwajibkan bagi kalian. Maka kalau datang perintah ini menurut ilmu usul fikih, hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Hukumnya adalah wajib. Wajib itu jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sholat 5 waktu niku wajib, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Ya, jika ditinggalkan dapat dosa. Puasa juga demikian, bayar zakat juga demikian, haji juga demikian. Kaitannya dengan muamalah anak berbakti pada orang tua juga wajib. Berarti kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Istri kepada suami wajib untuk taat. Berarti kalau taat suami dapat pahala, kalau tidak taat dosa. Begitu pula suami kepada istri punya kewajiban tanggung jawab. Tanggung jawab apa ibu-ibu? Nafkah. Berarti kalau nggak tanggung jawab dosa. Dosa. Nggak bisa ditawar-tawar di sini. Kafa bil mar'i isman ayyadhi amayyakut. Kata Nabi SAW, cukup seorang laki-laki dicap berdosa ketika dia melalaikan orang-orang yang harus dia tanggung nafkah. Bentuk melalaikan gimana? Nggak mau kerja. Bentuk melalaikannya gimana? Cuma ngopi di rumah, nggak mau negal. Tarik rokok pagi-pagi. Plus apa? Ngopi. Yo memang kopi itu pasangannya rokok. Iya toh Pak? Puas banget itu. Maka kalau dia lalaikan nafkah, maka berdosa. Kalau dia itu cari nafkah, berarti dapat pahala. Gitu loh Pak, cari nafkah yang benar. Kalau panjenengan itu cari nafkah yang benar, maka dapat pahala. Lalai saking nafkah dapat dosa. Walaupun dia niatannya mau pergi dakwah, mau 3 hari, mau 40 hari, nggak hidupi anak istrinya, gimana hukumnya? Dosa. Walaupun tujuannya untuk dakwah. Walaupun dia mesti berkorban, nggawa kompor, nggawa kasur, terserah. Nggawa rantang lah, apalah, terserah. Walaupun perjuangannya berat. Sekarang tidak bawa rantang. Udah, kalau dia melalaikan nafkah untuk keluarga, berarti dihukumi dosa, walaupun pergi dakwah tadi itu.
dakwahnya nggak berkah. Masa istri nggak dihidupin, ditinggal 40 hari tadi cuma tujuan untuk dakwah, istri anak-anak nggak diurus. Coba zolim gak itu? Istri anak utang sama tetangga, zolim atau tidak? Zolim. Dakwahnya nggak berkah berarti. Mugi-mugi tobat ya. Taib. Terus sekarang pengertian puasa. Puasa secara bahasa berarti menahan diri secara mutlak. Nah, puasa itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya apa? Nahan diri. Nahan diri nggak makan itu namanya puasa. Nahan diri nggak minum itu namanya puasa. Itu secara bahasa. Nahan diri nggak ngobrol itu juga namanya puasa. Maryam dahulu itu pernah bentuk puasanya nazar puasanya yaitu dia membisu, tidak ngobrol kanan kiri. Ya, dia itu bernazar dengan cara berpuasa. Puasanya apa? Tidak ngobrol kanan kiri. Ada yang mengajak bicara, dia nggak mau. Namun dalam syariat Islam, dalam syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat di sini puasa yang dimaksud itu apa? Sedangkan secara istilah berarti menahan diri dari berbagai pembatal puasa, mulai dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari. Menahan diri dari berbagai macam pembatal. Apa saja yang membatalkan? Makan, terus minum, terus ya merokok tadi, terus hubungan intim, terus itu aja. Ya, taruhlah itu aja yang penting-penting. Makan tadi dengan sengaja, minumnya juga dengan sengaja, merokoknya. Yang jelas itu tobat itu mudah-mudahan di bulan Ramadan. Karena waktunya cuma sebentar saja. Namun kula mohon banget nih bapak-bapak, mbok kalau buka puasa itu jangan pakai rokok toh. Buka puasa itu ngangge teh apa, wedang apa itu lo yang enak. Kok pertama kali pas buka Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah rokoknya metu. Astagfirullahaladzim. Baca lagi zahaba dhoma'u wabtalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Padahal nggak ada yang telas di lehernya, panas. Betul toh Pak? Rokok panas apa seger? Kok orang mikir ya? Saya kalau buka puasa lagi di mana itu lihat ini bapak iki metu saka masjid ternyata tarik rokok. Padahal tadi sudah ada wedang teh enak-enak, ya Allah. Ini dapat pahala itu kalau pakai teh itu. Kalau rokok itu saya nggak tahu itu hadisnya yang mana itu yang bilang itu dapat pahala. Kalau pakai teh itu pas dengan hadisnya. Zahaba dhoma'u, urat-urat, zahaba dhoma'u wabtalatil uruku. Dahaga telah hilang. Dahaga hilang berarti nggak pakai apa? Air. Wabtalatil uruku, urat-urat telah basah. Apa basah nggih rokok? Basah Pak. Kok ngeyel ya? Wabtalatil uruku, urat-urat sudah basah. Wasabatal ajru insya Allah, itu nggak dapat pahala malahan. Sini katakan mudah-mudahan ditetapkan dapat pahala jika Allah menghendaki. Itu besok diubah. Mudah-mudahan bulan Ramadan total itu berhenti. Jenengan sahurnya yuk pakai rokok, buka juga yuk pakai rokok, orang tobat yuk iki bapak iki. Awal dan penutup coba. Ya Allah, musibah ini ya. Capek, sudahlah kita bahas pembatal puasa aja, rokok ini capek bahasnya. Nggak sadar-sadar ya ini. Makruh apa haram rokok? Wah. Apa nggak baca tulisan dalam bungkus Pak? Tulisannya apa Pak?
Berarti buta huruf ya ta? Ora iso maca. Coba di sini dilarang lewat jalan ini. Kalau orang lewat kan, oh berarti Bapak nggak baca. Kalau berarti buta huruf ya kan, kok lewat? Di tengah aja tidak ada tulisan. Wong Yahudi itu ngel-ngele, wong Yahudi dia. Pakai linting aja nggak ada tulisannya. Akal-akalan sekali, kayak orang Yahudi ya ini. Yahudi itu kan akal-akalan kan? Disuruh nggak boleh pakai lemak babi, lemak itu dia ubah jadi padat. Ini sama, dia nggak boleh ngerokok, linting aja. Ya Allah, musibah dulu ya. Kok suaminya kayak ngene toh ibu-ibu, iki suaminya dia. Kayak orang Yahudi persis itu. Saya tuh baru sudah cari-cari orang Islam yang kayak Yahudi itu kayak gimana. Malam ini baru saya ketemu ini. Ada aja. Saya kira itu cuma gambaran ulama saya dari dulu. Wong Islam kok Yahudi kayak apa ya? Baru malam ini saya dapat ini. Ketemunya di DS. Balik. Ada juga pembatal apa tadi, hubungan intim. Itu pembatal paling berat. Orangnya hubungan intim di siang hari bulan Ramadan, yang pertama dosa. Walaupun itu istrinya loh itu. Apalagi selingkuh. Parah. Selingkuh siang hari lagi. Iya. Yang pertama dosa. Yang kedua hubungan intim di siang hari bulan Ramadan dengan istrinya, puasanya batal. Yang ketiga disuruh nyaur, qadha. Yang keempat bayar kafarah. Ini berat kafarahnya. Mulai dari membebaskan satu orang budak. Jika tidak ada berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mampu Pak? Iya betul, nggak usah hubungan. Namun ada yang nekat loh kayak begini. Suami baru pulang dari Sumatera misalnya, dia nggak tahan kan? Nekat biasanya ada. Nggak habis pikir itu tetap dilakukan. Terus kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, disuruh beri makan kepada 60 orang. Berapa? 60 orang miskin. Memberi makan. Coba urutannya lihat. Satu apa tadi? Membebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu 1 hari. Kalau besok diulang lagi, kalikan 2. Kalau 2 bulan berturut-turut tadi berarti jadi apa? 4 bulan berturut-turut. Kalau nasinya nanti tadi jadi 60 orang berarti kalikan 2 120 sampai 3 hari, oh tinggal kalikan 3. Paham ya? Nggak boleh nekat loh nak, Pak, ini berat sekali ini. Ya, ini pembatal puasa yang paling berat. Sebagian ulama katakan kalau ada yang nekat makan minum di siang hari, menurut ulama Syafi'iyah disuruh. Kalau dia itu nekat, batalkan puasa tanpa sebab, disuruh nunggu tetap sampai buka puasa. Misalnya dia batalkan jam 12. Tetap harus tahan, nggak boleh lanjutkan makan lagi. Untuk hormati puasa tadi, dia lanjutkan puasa tetap sampai maghrib. Namun tetap nyaur puasanya tadi. Kalau ada yang batalkan dengan sengaja. Sebagian ulama tekankan keras seperti itu. Disuruh nahan lagi.
kamu nggak boleh makan lagi pokoknya sampai maghrib. Ya, karena untuk hormati orang-orang yang sedang berpuasa saat itu. Karena dia tidak berpuasa. Sedangkan ibu-ibu itu ada sebab boleh tidak puasa. Apa ibu-ibu? Lagi haid, lagi batal, lagi datang bulan. Nah, kemudian nahan dirinya mulai dari kapan? Mulai dari terbit fajar, bukan terbit matahari. Dari terbit apa? Fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar itu saking azan subuh yang tepat waktu, tenggelamnya matahari itu sampai azan maghrib. Nanti tentang hal ini kita bahas. Waktu untuk berpuasa ini nanti kita bahas di ayat 187 insyaallah. Sekarang kita lihat puasa umat sebelum Islam. Mengenai umat sebelum Islam yang dimaksud adalah ahli kitab, yaitu Nasrani. Alasannya ada dua. Pertama, karena Nasrani lebih dekat zamannya dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ibu-ibu, bapak sekalian, kalau dikatakan sama seperti puasa sebelum kita, yang dimaksudkan adalah puasanya orang Nasrani. Berarti orang Nasrani juga puasa. Namun dengan pensyariatan yang berbeda, dengan tata cara yang berbeda dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama puasa, namun caranya berbeda. Nomor 2. Di masa awal Islam, jika seseorang sudah tertidur di malam hari, maka ia sudah mulai berpuasa tanpa dibolehkan makan sahur lagi setelah itu. Ini semisal dengan puasanya Nasrani. Nah, awal-awal Islam termasuk juga puasanya orang Nasrani, kalau sudah tidur malam tidak boleh lagi makan. Berarti kalau tidurnya jam berapa? 9, dari jam 9 sudah mulai puasa sampai maghrib. Berarti jamnya nambah. Maka pernah ada laki-laki kerja sore hari, kerja berat, pulang sudah waktu berbuka, dia ingin berbuka. Ya, ingin berbuka, istrinya siap-siap. Ketika rampung masak, istrinya mau bawa kepada suaminya, ternyata sudah tidur malam. Ketika itu tidak boleh makan lagi. Karena apa? Disuruh dari puasanya mulai dari tidur. Maka sampai subuh tidak boleh makan, lanjut sampai maghrib. Hampir bisa jadi hampir 24 jam loh itu. Iya loh? Waktu makannya sebentar. Kalau umat Islam masih disuruh makan sahur. Kalau sebelum kita tidak boleh makan sahur, umat Islam masih boleh. Berarti syariat agama Islam itu bawa kemudahan. Bawa apa? Kemudahan. Diperingan seperti itu syariat agama Islam seperti itu loh Bapak Ibu-ibu. Saking enaknya kita itu jalani ibadah siang. Saking nikmatnya, mudahnya kita jalani ibadah puasa. Namun kok masih ada yang berat sekali puasanya. Ada yang milih puasa awal-awal, setelah itu hari keempat, kelima seterusnya proyek buruh, akhirnya enggak puasa. Wonten apa wonten? Banyak. Cuma ingin persiapan, gimana nanti untuk persiapan apa? Lebarannya nanti untuk apa? Beli apa? Baju baru. Cuma persiapan itu akhirnya tinggalkan ini puasa yang wajib, dosa besar dia tinggalkan. Ya, cuma kejar itu saja, sia-sia. Orang mikirnya itu mikir supaya bisa hadapi Idul Fitri, sedangkan puasa tidak dijalani. Padahal puasa kita sudah diperingan. Apa berat itu? Tidak berat sekali itu. Cuma puasa dari subuh sampai
maghrib. Silakan dari maghrib sampai subuh lagi mau makan lagi, bebas. Mau hubungan intim juga bebas, dibolehkan. Mau lakukan hal-hal yang lain juga bebas. Malam hari lebih bebas dibandingkan siang hari. Namun umat sebelum kita berat puasanya karena tidak dibolehkan makan sahur. Kalau sudah tidur berarti lanjut puasa sampai maghrib. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, jika di malam hari mereka tertidur, maka sudah diharamkan bagi mereka makan, minum, dan berhubungan intim dengan istri, serta dilarang melakukan pembatal selain itu. Taib. Jika di malam hari mereka tertidur, maka sudah diharamkan bagi mereka makan, minum, dan hubungan intim dengan istri, serta dilarang melakukan pembatal selain itu. Ya, pembatal-pembatal lainnya juga tidak dibolehkan. Terus berarti dalam ajaran mereka? Berarti dalam ajaran mereka tidak ada syariat makan sahur seperti kita. Dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya perbedaan antara puasa kita umat Islam dan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahur. Puasa kita dengan puasane ahli kitab bedanya adalah makan sahur. Orang Islam boleh makan sahur, ahli kitab tidak boleh makan sahur. Itu bedanya kita. Dan kita bebas untuk makan sahur ini. Namun pokoknya berhenti sampai terbit fajar subuh. Terbit fajar subuh itu kapan? Azan subuh berkumandang. Azan yang tepat waktu. Kalau misalnya azannya jam 4.23, ada yang azannya jam 4.05, berarti azannya tidak tepat waktu. Silahkan lanjut makan. Karena azannya tidak tepat waktu. Namun kalau azannya itu pas 4.23, minum ini pun tidak boleh dilanjutkan kalau ada sisa. Nggak ada istilahnya nggak nanggung, nggak ada. Ini misalnya ada piring ini tinggal satu suapan lagi, nggak boleh dilanjutkan. Kalau sudah azannya tepat waktu, berhenti. Kalau sudah terlanjur makan pas azan berkumandang, ya dia mau ngunyah makanan tadi, kata para ulama disebutkan dalam mazhab Syafi'i oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', dan juga sepakat ulama mazhab yang 4, harus dimuntahkan makanan yang sudah terlanjur masuk tadi. Disuruh apa? Muntahkan semua yang ada. Wajib. Karena saat azan berkumandang tidak boleh lagi makan dan minum. Nanti ayatnya di ayat 187 insya Allah nanti kita akan bahas. Terus bagaimanakah bentuk puasa yang dilakukan oleh umat sebelum kita? Dilihat dari sisi waktu, ada yang mengatakan bahwa bentuk puasanya adalah puasa Ramadan. Ada yang katakan bahwa mereka melakukan puasa hanya 3 hari. Ini juga yang ada di awal-awal Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah puasa Asyura. Bisa jadi puasanya puasa Ramadan, bisa jadi setiap bulan puasa 3 hari, bisa jadi puasa yang dimaksud adalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Terus mengenai bentuk puasanya, mereka meninggalkan seluruh perkataan. Sedangkan syariat Islam hanyalah memerintahkan meninggalkan perkataan dusta. Ditekankan lebih daripada saat tidak berpuasa. Baik. Kalau puasa syariat sebelum kita, ada yang mengatakan mereka meninggalkan seluruh perkataan, tidak boleh ngobrol berarti. Sedangkan dalam syariat agama Islam masih boleh ngobrol, yang penting tidak berkata dusta. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah berkata, telah ditetapkan bagi umat sebelum Islam, mereka pun ditetapkan puasa selama sebulan penuh pada hari-hari tertentu dengan jumlah hari yang diketahui. Inilah yang diriwayatkan oleh As-Sudi dan selainnya. Baik, itulah makanya ayat selanjutnya 184 dari setelah ayat ini disebutkan ayyamam ma'dudat, berpuasa pada hari-hari tertentu. Hari tertentu di sini bisa jadi 3 hari tadi. Bisa jadi berapa hari lagi?
pada puasa Asyura, bisa juga ini maksudkan berpuasa pada bulan Ramadan. Terus berlomba dalam kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan pelajaran berharga. Umat Islam telah diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Karena puasa termasuk amalan yang selalu mendatangkan maslahat bagi setiap umat di setiap zaman. Oleh karena itu, hendaklah kalian berlomba-lomba dengan umat sebelum kalian dalam menyempurnakan amalan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu bisa dilakukan dan tidak mungkin berat. Baik. Karena umat sebelum kita berpuasa pula, kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Terus sebab puasa bisa mencapai takwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa ada beberapa alasan ibadah puasa jadi sebab utama menggapai takwa. Pertama, yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu, yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan dan semacamnya. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri pada Allah dan mengharap pahala darinya. Inilah yang disebut takwa. Jadi yang pertama, meninggalkan apa saja yang Allah haramkan, walaupun untuk sementara waktu. Makan minumnya kan kita tinggalkan cuma sementara waktu, kira-kira berapa jam? Hampir 14 jam. Kita nahan makan minum hubungan intim. Di luar puasa boleh makan minum nggak? Boleh. Boleh hubungan intim, tidak masalah. Namun saat puasa kita tahan itu. Ya, jadi hal yang dilarang saat itu kita tinggalkan cuma sementara waktu, tidak selamanya. Yang kedua, begitu pula orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat pada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya padahal ia bisa menikmati kenikmatan yang ada. Ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya. Orang yang jalani puasa takwanya juga adalah ia tahu Allah itu dekat dengannya. Allah senantiasa mengawasinya. Yang ketiga, begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Karena setan itu merasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit. Maksiatnya pun akhirnya berkurang. Maka kita lihat di bulan Ramadan, maksiat-maksiat itu jadi berkurang. Namun tetap masih ada maksiat nggak? Ada. Ada sendal yang hilang nggak ketika di masjid? Ada atau tidak? Ada. Ada yang masih mabuk nggak ketika bulan Ramadan? Ada. Ada yang masih merokok? Ada. Banyak. Linting tadi. Maksiat tetap ada, namun semakin berkurang. Kenapa berkurang? Di antaranya orang itu jalani puasa, jalannya setan itu menyempit. Ya, sehingga ingin menggoda manusia itu sulit. Dikekang tadi jalannya itu dipersempit. Makanya maksiat berkurang, ketaatan itu makin banyak dilakukan. Maka orang yang jarang ke masjid akhirnya datang ke masjid. Wah, setahun tuh nggak pernah kelihatan loh. Namun pas poso, Masya Allah, tarawih paling depan. Hari pertama. Mungkin ada yang sebulan juga, namun baru Ramadan sudah belas sepi masjid yang ada. Cuma tinggal takmir dan muazin dan pak imam. Hilang semuanya tadi. Namun ini jadi tanda di bulan Ramadan kebaikan itu dilakukan dengan mudah. Terus yang berikutnya, orang yang berpuasa umumnya semakin giat melakukan ketaatan. Itulah umumnya yang terjadi. Ketaatan itu termasuk takwa. Kita lihat di bulan Ramadan makin banyak yang rajin infak, sedekah, beri makan buka puasa. Walaupun dulu orangnya itu malas sholat. Banyak juga yang sadar untuk ke masjid.
Banyak juga yang sadar untuk iktikaf, bahkan dari bulan Ramadan itu berubah jadi lebih baik. Banyak yang seperti itu. Terus yang kelima, begitu pula ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin. Ini pun bagian dari takwa. Orang kaya juga merasakan lapar seperti deritanya orang miskin. Ini juga bagian dari takwa. Kemudian yang terakhir, apa itu takwa? Takwa sebagaimana kata Talq bin Habib rahimahullah, yang artinya takwa adalah engkau melakukan ketaatan pada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk darinya dan atas dasar takut padanya. Baik, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju rahmatallah wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri minallah takhafu adaballah. Takwa itu adalah seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar petunjuk dari Allah, ingin harap rahmat Allah. Dan takwa juga adalah seseorang itu meninggalkan maksiat kepada Allah atas petunjuk dari Allah karena takut akan siksa Allah. Berarti takwa itu jalankan perintah, kemudian jauhi larangan. Terus Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, takwa asalnya adalah seseorang mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan. Ayya'lamal 'abdu ma yuttaqa summa yattaqi. Kata Ibnu Rajab, takwa itu adalah seorang itu paham apa saja yang mesti dia hindari. Berarti maksiat. Kemudian dia tinggalkan maksiat tadi setelah dia tahu. Berarti orang bertakwa itu asalnya dari ilmu terlebih dahulu. Orang ngaji dulu baru bertakwa. Kalau tidak ngaji maka kurang ketakwaannya kepada Allah. Namun kalau ngaji maka orangnya akan makin bertakwa. Makanya nanti di bulan Ramadan ngaji malam Kamis tetap ada. Biar tetap ketakwaannya itu semakin meningkat. Ya paling diundur 8:30 paling mulai. Rampungnya 9:30. Ya, pokoknya ngaji. Ngantuk iya, ya sudah berarti. Terus Aun bin Abdillah berkata. Takwa yang sebenarnya adalah jika seseorang ingin tahu sesuatu yang tidak ia ketahui hingga ia pun akhirnya jadi tahu. Takwa yang sebenarnya adalah tabotagi alima malam yu'lam minha ila ma'ulima minha, yaitu seseorang ingin tahu sesuatu yang tidak ia ketahui hingga ia pun akhirnya jadi tahu. Berarti sebelumnya dari tidak berilmu akhirnya punya ilmu jadi tahu. Terus Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi berkata dari Bakar bin Khunais, ia berkata, bagaimana seseorang bisa dikatakan bertakwa sedangkan ia tidak mengetahui apa yang mesti dijauhi? Kaifa yakunu muttaqiyan, gimana seorang dapat disebut bertakwa man la yadri ma yattaqi, sedangkan dia tidak mengetahui apa saja yang mesti dia jauhi dari maksiat-maksiat. Terus lalu Ma'ruf kemudian berkata, jika engkau tidak baik dalam takwa, maka pasti engkau akan terjerumus dalam memakan riba. Kalau engkau tidak hati-hati dalam takwa, maka pasti engkau akan memandang seorang wanita lantas pandanganmu tidak kau tundukkan. Baik, orang yang bertakwa punya manfaat. Idza kunta la tusinu tattaqi akal riba. Jika seseorang itu tidak bertakwa yang baik, maka dia akan memakan riba karena tidak bertakwa. Begitu juga kalau laki-laki tidak bertakwa, lihat perempuan, matanya gimana Pak? Matanya jelalatan, nggak bisa dijaga karena kurang bertakwa.
Wah, katanya mumpung gratis. Mubazir malahan katanya itu. Ya memang kancane setan ya alasannya mubazir terus. Ya. Jadi semakin bertakwa orang akan menjauhi maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman untuk ba'da Jumatan besok Jumat Pahing. Jumat Pahingnya khutbah Jumat di Masjid Jenderal Sudirman Panggang. Ba'da Jumatan nanti di Masjid Al-Huda Juruk Giriwungu. Kemudian untuk Sabtu malam Ahad apa besok? Malam Ahad Wage nanti kajian ba'da ngisa di Terminal Wonosari. Betul Pak? Mana selang ini? Nah, kajiannya di mana? Terminal Wonosari. Ya, di Selang ya. Terbuka untuk umum, yang seluruh Gunung Kidul pun bisa hadir. Ya, silakan untuk hadir. Jamnya ba'da ngisa sampai jam 9. Nanti sebentar. Kemudian malam apa lagi besok? Ahad paginya tetap ada Bulughul Maram. Kemudian Ahad jam Giri Panggung jam berapa? Taib. Giri Panggung nanti untuk kajian tepus kalian Tanjung Sari ditempatkan di SMP Negeri 2 Tepus Giri Panggung. Ya, mohon bisa hadir jam 7 insya Allah kajian dimulai jam 7 pagi ya sampai selesai. Setelah itu nanti malamnya malam Senin apa itu? Malam Senin Kliwon. Senin Kliwon itu di mana? Habis itu bar ngisaknya di mana itu? Malam Senin Kliwon bar maghrib di Girikarto. Ada ngisaknya itu. Nanti saya lihat ya. Soalnya ada jadwal setiap 8:30 itu saya ada jadwal di radio ini. Kayaknya yang di Purwosari itu. Nanti saya cek dulu. 8:30 malam Senin itu di radio soalnya. Bagi para jamaah setiap 8:30 malam Senin itu ada siaran langsung di radio DS. Silakan diputar di 107,8 FM. Itu siarannya juga diikuti dari tempat lain seperti dari Swedia. Ya, juga mengikutinya. Silakan ngambil ilmu setiap malam Senin tadi jam 8:30 sampai 9:30. Ada kuis setiap kali kita kajian malam Senin tersebut. Baik, ada pertanyaan lewat WhatsApp? Iya, ada pertanyaan. 15 pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu. Dulu saya pernah menyakiti fisik anak saya karena suatu alasan. Tapi setelah besar dan meninggalkan saya, muncul rasa menyesal dan bersalah dalam hati saya. Ustaz, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan yang pernah saya lakukan dan menghilangkan rasa penyesalan dan rasa bersalah dalam hati saya? Mohon penjelasan. Baik, yang bisa dilakukan: 1, minta maaf kepada anak. 2, banyak doakan anak tersebut biar jadi anak yang soleh. Terus yang kedua? Yang kedua, bolehkah saya menikah dengan orang yang berbeda budaya tetapi masih Islam? Hanya saja dia kejawen. Berat. Kalau ada yang lain bisa cari yang lain. Monggo. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah mengqadha sholat wajib di waktu sholat yang lain karena merasa was-was sholatnya batal sebab terus kepikiran, misalnya sholat maghrib diqadha waktu isya padahal sebelumnya sudah berusaha meyakinkan. Dia sholat coba diulang pertanyaannya.
bolehkah mengqadha sholat wajib di waktu sholat yang lain karena merasa was-was sholatnya batal? Tidak boleh. Was-wasnya tadi itu belum yakin, maka tidak boleh dengan alasan was-was sholatnya diulangi lagi kecuali sampai datang yang yakin. Nabi SAW menyatakan tinggalkan yang da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dan berahlilah kepada yang yakin yang tidak meragukanmu. Terus ya, saya mau bertanya, lebih penting mana, membayar hutang atau menafkahi anak dan istri? Yang pertama nafkah dulu, yang kedua nyaur utang. Terus ya, selanjutnya mohon Ustaz menyimpang dari materi. Apa hukumnya mengakikoi diri sendiri atau mengakikoi anak yang telah dewasa? Yang kedua, ya. Sebentar, yang pertama dulu, mengakikoi anak lebih utama daripada mengakikoi diri sendiri. Mengakikoi diri sendiri dalilnya lemah. Sedangkan mengakikoi anak walaupun sudah dewasa di sini, ini kalau orang tua ingin melakukannya saja masih dibolehkan. Ya, namun kalau tidak lakukan juga karena sudah lewat waktu, maka sebenarnya juga gugur bagi orang tua ketika anaknya sudah dewasa tadi. Terus ya, yang kedua, apa makna seorang anak tergadai dengan akikohnya? Dalam hadis, benarkah maknanya orang tua tidak bisa memperoleh manfaat dari amal soleh yang dilakukan oleh anak yang belum diakikoi? Baik, di sini tergantung, dirinci. Kalau orang tua mampu mengakikoi anak, dia tidak mengakikoi, maka anak tadi itu seperti barang gadai, baru lunas nanti kalau utangnya dilunasi. Kalau ketika itu akikohnya mampu. Namun ada orang yang keadaannya yang kedua tidak mampu ketika lahiran tadi, tidak mampu akikoi, maka tidak wajib dan tidak sunnah juga untuk akikoh tadi. Jadi dirinci seperti itu. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Lagi. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pencerahan berkaitan dengan mengadopsi anak atau mengangkat anak dari orang lain yang bukan mahram. Ya. Status anak angkat itu seperti orang lain, tidak bisa jadi anak sungguh atau tidak bisa jadi mahram. Ya, sampai anak tadi kalau disusui di bawah 2 tahun, umurnya di bawah 2 tahun, disusui 5 kali, baru nanti jadi anak susuan. Itu saja aturannya. Namun kalau sudah dewasa tidak bisa lagi. Jadi cuma dia asuh saja dan itu tidak statusnya berubah jadi mahram anak tersebut untuk bapak atau ibu asuhnya. Terus. Iya. Jika ada perayaan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, apakah kita diwajibkan datang atau tidak? Dan apakah wajib dilakukan atau tidak? Yang jelas tidak wajib dilakukan dan menghadirinya juga tidak wajib. Lalu lanjut lagi. Iya. Saat bulan Ramadan, bolehkah kita mengganti sholat tarawih dengan sholat malam sendiri di rumah? Dengan alasan sholat di masjid dekat rumah saya, sholatnya terburu-buru dan tidak tumakninah. Jazakumullah khairan. Kalau sholatnya di masjid nggak tumakninah, sholatnya pakai kecepatan 10 rakaat iso rampung 5 menit misalnya. Wih, ada loh kayak begitu. Berarti 10 rakaat 5 menit. Berarti per menitnya berapa rakaat itu? Hah? Per menitnya berapa rakaat? Sepuluh rakaat itu 5 menit. 1 menitnya berarti berapa? 2 rakaat 1 menit bisa ya itu? Cepat nggak? Wah, itu super cepat sekali itu. Al-Fatihahnya 1 nafas. Suratnya itu pakai alif lam mim. Allahu Akbar.
Ya, terus lagi Allah sami Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar sudah rakaat kedua. Ya. Kalau tidak ada tumanina, mending nggak usah ke masjid. Cari masjid lain. Ya, cari masjid lain dulu yang lebih tumanina, walaupun rakaatnya sedikit. Dan kalau tidak ada tumanina, sholatnya jadi tidak sah. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Nggak tahu ini pakai mazhab apa lagi ketika dia sholat super cepat. Ya, kecepatan supersonik tadi apa? Supersonik? Ya. Nggak tahu itu mazhabnya siapa. Kalau mazhab Syafi'i ada tumanina. Tumanina itu sekadar baca subhanallah. Subhanallah sekitar 3 detik. Maka kalau kurang dari itu, kurang dari bacaan subhanallah tadi, berarti tidak ada tumanina. Alias sholatnya jadi apa? Batal. Ya, karena super ngebut. Maka mending sedikit, walaupun bacaannya cuma kul, namun tumanina. Daripada banyak bacanya Al-Baqarah cuma diambil alif lam mim saja terus rukuk. Percuma seperti itu. Saya baca dari kertas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya baru saja meninggal selama 7 hari. Diadakan pengajian dan pada hari terakhir diadakan akikohan buat yang meninggal dunia. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Kalau akikoh bagi orang yang telah meninggal dunia, wallahu alam, saya belum tahu dalilnya tentang hal ini. Karena nanti akikoh itu kaitannya dengan kemampuan saat orang tersebut lahir. Kalau orang tuanya mampu mengakikoi, maka berarti jadi utang bagi orang tua. Namun kalau ketika lahir orang tua nggak mampu, ya sudah, nggak disuruh akikoi. Begitu juga ketika meninggal dunia tidak disuruh akikoi tadi. Apabila seseorang datang saat khotib sholat Jumat khutbah, sebaiknya langsung duduk mendengarkan khutbah atau sholat tahiyatul masjid. Tetap sholat tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, maka janganlah langsung duduk, namun kerjakan dulu sholat 2 rakaat. Walaupun sedang khutbah di situ. Namun kalau sedang khutbah, berarti sholat 2 rakaatnya dipercepat, jangan lama-lama. Karena kepentingannya untuk mendengarkan khutbah. Bagaimana hukumnya mengumpulkan uang atau iuran untuk kas yang kami tetapkan 2.000 per pekan per minggu. Iuran tersebut bersifat sukarela dan penggunaannya untuk umum seperti sedekah ataupun pinjaman tanpa bunga bagi yang membutuhkan. Juga untuk grup seperti rekreasi ataupun kopdar, tentunya dengan kesepakatan bersama. Apakah yang kami lakukan ini boleh menurut syariat ya Ustadz? Mengumpulkan uang untuk kas tadi, ada yang bisa pakai untuk pinjam, ada yang juga kasih sodako saja, bisa digunakan juga untuk rekreasi, boleh. Ya. Kalau ada simpan pinjam dari uang kas tadi, yang jelas tidak boleh ada tambahan. Kalau ada tambahan dalam simpan pinjam, namanya apa? Riba. Saya melakukan puasa Senin Kemis dengan tujuan untuk menenangkan hati saya yang selalu gelisah memikirkan tanggungan hutang yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan alias belum lunas. Dan saya juga melakukan puasa Senin Kemis tersebut dengan tujuan agar aset saya yang berupa tanah bisa segera laku terjual. Apakah puasa yang saya lakukan tersebut salah Ustadz? Masih boleh? Mudah-mudahan dengan puasa Senin Kemis Allah mudahkan urusannya nantinya. Bagaimana sebaiknya yang harus saya lakukan agar tanah saya cepat terjual? Turunkan harga, cepat laku nanti. Orang kalau terlalu mahal-mahal, jual mahal nggak akan pernah laku.
Sama dengan mas-mas yang belum nikah-nikah juga itu, karena terlalu jual mahal, maka orang payu. Tanah kayak gitu, kalau terlalu orang kok nggak laku-laku, ya memang terlalu mahal. Ya, berarti kalau biar laku gimana? Turunkan harga. Gampang kok. Saat sholat wajib dalam sujud maupun ruku tidak boleh baca Al-Quran, betul. Kalau membaca doa yang diambil dalam Al-Quran, apakah termasuk baca Al-Quran? Tidak. Karena niatannya kita baca misalnya Rabbi habli minas sholihin, itu bukan baca Quran namun baca doa. Niatannya untuk doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, kita lagi baca doa, bukan lagi baca Al-Quran. Walaupun doa ini sumbernya saking Quran. Kemudian di saat tahiyat akhir sebelum salam baca doa yang diambil dari Al-Quran, boleh tidak? Di saat tahiyat akhir sebelum salam baca doa yang ambil dari Al-Quran, boleh, asalkan niatnya untuk berdoa. Apakah jika saya tidak sempat memenuhi kuota 12 rakaat sholat rawatib yang kemarin kita bahas nih, karena terlalu sibuk, apakah bisa dipenuhi dengan menambah sholat rawatib ba'diyah isya jadi 4 rakaat dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Terima kasih. Tidak. Disuruh 12, 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Maka lakukan seperti itu. Tidak bisa diganti dengan sholat sunnah rawatib lainnya. Apakah ada syariat Islam kirim doa sebelum bulan Ramadan? Tidak ada tuntunannya. Termasuk juga kirim-kirim doa di bulan Ruwa, tidak ada tuntunan. Apa hukumnya puasa namun tidak memakai jilbab? Puasa namun orang nganggo jilbab. Berarti ibu-ibu ya kan? Berarti puasanya orang manfaat. Ya, berarti puasanya bermanfaat pas gimana ibu-ibu? Puasa sambil pakai jilbab. Maksudnya di sini nutup aurat itu penting. Kalau di luar rumah disuruh pakai jilbab. Jadi jangan puasa cuma puasa saja, tidak mau ninggalkan maksiat. Puasa saja tidak mau ninggalkan maksiat, cuma dapat lapar saja, haus saja, puasanya nggak dihitung. Mau seperti itu ibu-ibu? Mau? Berarti solusinya apa? Solusinya apa ibu-ibu? Pakai jilbab. Contoh ini ibu-ibu sederhana saja. Itu saya sering banget lihat ibu-ibu itu. Ya Allah, di depan rumah cuma karena ada bakul sayur lewat saja. Cepat-cepat dari rumah, cuma pakai handuk nutup kepala. Lumayan Pak. Cuma lumayan kan? Masih lumayan. Iya masih lumayan, nggak lumayan lagi, salah pokoknya. Nggak nutup aurat, lehernya kelihatan, cuma tutup saja. Wah ini, padahal lagi dengan bakul sayur lanang loh ini, luar rumah lagi, nggak boleh. Nutup itu nutup semua itu yang boleh terlihat muka sama telapak tangan saja. Ini lehernya kelihatan, apa mau pamer-pamer kalung emas ibu-ibu? Itu nutup aurat itu penting. Pas puasa itu tetap jaga aurat. Auratnya ditutup. Apa kurang jilbab? Nah itu ambil tuh sak karung itu loh, gue mulai gitu loh. Nanti waktunya tak bagi gratis nanti itu. Kalau bilang kurang itu. Apakah sholat Jumat harus ada 40 jamaah? 40 jamaah bukan syarat. Pernah Nabi SAW itu sholat Jumat, lalu ada pedagang-pedagang saking Syam itu datang di depan masjid. Orang-orang lagi dengar Nabi SAW khutbah, mereka bubar semuanya, tinggal 12 orang. Bubar dari mendengar khutbah Jumat. Semua langsung lihat barang-barang dagangan yang ada di luar. Makanya ketika itu diperingatkan, jual beli itu jangan ada ketika sudah berkumandang azan, imam naik mimbar untuk berkhutbah. Disuruh wazarul bai', tinggalkanlah jual beli. Kenapa disuruh tinggalkan jual beli? Di zaman Nabi SAW jual beli itu dilakukan, orang-orang pergi perhatikan barang dagangan, nggak lanjut sholat Jumat. Sisa berapa orang tadi?
12 itu kurang dari 40. Ya kan? Dan sah. Kalau 40 diterapkan, Masya Allah, mungkin cuma 1% di Gunung Kidul saja yang sholat Jumat. Ya tahu betul nggak Bapak Takmir? Karena panjenengan punya jamaah itu semua pada turun ke Jogja, yang di rumah cuma 5-10 orang. Betul kan Bapak? Betul. Maka tetap sah. Apakah sholat berjamaah sebagai makmum salah baca at-tahiyat? Apakah harus sujud sahwi dan bagaimana caranya? Apakah salam dulu? Tidak. Kalau makmum itu lupa, kelupaannya ditanggung oleh Pak Imam. Itulah keuntungan sholat berjamaah. Makanya mulai saat ini yang belum sadar sholat jamaah di masjid, ayo ke masjid. Bukan hanya bulan Ramadan saja. Ini sekarang, dari sekarang ini, walaupun lagi ruwah ini, ya, walaupun masih bulan Sya'ban ini, belum masuk bulan Ramadan, ayo ke masjid. Mohon doa agar adik saya yang sedang ujian diberi Allah nilai yang memuaskan. Moga-moga Allah memudahkan ujiannya dan diberikan hasil yang terbaik. Bolehkah saya puasa Daud hari Senin atau Kamis? Ingat, puasa Daud itu sudah maksimal. Puasa Daud tidak boleh gabung dengan Senin Kemis. Puasa Daud saja, Senin Kemis saja. Apakah sahabat Utsman bin Affan berbuat bid'ah karena beliau menambah azan Jumat menjadi 2 kali? Tidak. Yang pertama, Utsman bin Affan khulafaur rasyidin. Nabi katakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin." Berpegang teguhlah dengan ajaranku, ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ajaran khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada Utsman di situ. Maka Utsman tetapkan 2 kali azan boleh. Mau ikuti 1 kali azan juga boleh. Antum kemarin mengatakan tidak boleh menonton acara ramalan. Iya, kemarin ada yang nanya tentang film apa itu? Karma ya? Sinetron apa film apa itu? Nggak tahu itu siaran apa lagi. Bagaimana kalau sulap atau hipnotis? Tidak boleh ditonton juga. Berpuasa dan membayar fidyah tapi tidak sholat, diterima tidak puasanya? Berpuasa dan membayar fitrah, berpuasa dan membayar zakat fitrah tapi tidak sholat, diterima tidak puasanya? Tidak diterima. Sampai kapan baru diterima? Sampai sholat. Titik. Nggak usah tawar-tawar di sini. Suatu hari di pasar melihat orang mencuri. Sikap saya harus bagaimana? Diam saja atau bagaimana? Teriak ada maling. Ya, ini nyolong. Jenengan diamkan itu berarti setuju pada kemungkaran. Kalau bisa teriak itu, Pak, itu maling. Kalau memang itu benar maling, bukan lagi nawar barang. Yakin dulu itu maling. Kalau betul itu maling, maka laporkan itu tadi. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tokoh Imam Hambali dan Syafi'i itu siapakah? Hambali itu Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian yang Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga ada ulama-ulama besar yang lainnya. Suatu hari ada orang ceramah kalau Imam Hambali memperbolehkan tahlilan, kalau Imam Syafi'i tidak, itu bagaimana? Tidak benar. Tidak ada dalil dari Imam Hambali itu perbolehkan tahlilan, nggak ada. Imam Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i katakan bacaan Al-Quran untuk orang mati tidak akan sampai. Bolehkah zikir menggunakan tasbih? Boleh saja. Namun yang afdolnya adalah menggunakan jari jemari saat zikir. Baca subhanallah 10 kali misalnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu baca pakai hitung dengan jari tangan. Karena jari-jari ini akan jadi saksi pada hari kiamat kelak. Bolehkah saya seorang wanita sholat tarawih dilaksanakan di rumah, tidak di masjid? Boleh. Ibu-ibu masih boleh sholat di rumah termasuk sholat tarawih. Dan lebih utama di manakah sholat tarawih bagi wanita? Mau sholat di rumah boleh, bahkan lebih afdol. Mau ke masjid juga silahkan, masih dibolehkan. Bolehkah seorang wanita sholat tarawih di rumah karena suami lagi tidak pulang karena suatu kerjaan? Boleh saja ibu sholat tarawih di rumah.
Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan. Jangan dulu bubar, belum tutup ibu-ibu. Apa mau nyiapkan sahur? Kan belum puasa. Nih, kita cukupkan dan diingatkan tadi untuk jadwal-jadwal pekan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Ada yang kajian besar di Selang, di terminal, itu bisa diikuti oleh semua, terbuka untuk umum. Kita cukupkan, kita tutup, kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.